Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Huda, mahasiswa Teknik Industri NIM 2019-57006. Di sini saya akan mempresentasikan laporan PTT 1 hingga PTT 5. Selayang pandang. Praktikum Teknik Industri Terintegrasi merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi Teknik Industri UMK. Dan mata kuliah PTIT ini terdiri dari PTIT 1 hingga PTIT 6. Untuk poin pembahasan, yang pertama laporan PTT 1, yang kedua pelaporan PTT 2, yang ketiga pelaporan PTT 3, dan yang keempat pelaporan PTT keempat. Praktikum Teknik Industri terintegrasi. Modul yang pertama, praktek proses manufaktur. Mesin bubut. Praktek proses manufaktur mesin bubut. Mesin bubut merupakan mesin dengan gerak utama berputar, benda jarak dipegang dengan kluk, kemudian mesin dihidupkan maka benda kerja akan berputar dan pada sumbu utamanya, sedangkan alat irisnya diam. Untuk mendapatkan hasil yang baik, alat iris dipasang pada rumah pahat. Pahat diatur sedemikian hingga ujungnya tepat pada sumbu utamanya. Apabila pemasangannya tepat, pahat akan patah atau benda kerja akan bengkok. Bahan yang digunakan adalah baja ST37 berbentuk silindris dengan panjang 55 mm dan diameter 25 mm. Langkah-langkah kerja pembuatan poros bertingkat. Yang pertama, membuat rata pada setiap ujungnya dengan memerlukan waktu proses 180 detik. Yang kedua, membuat poros tingkat 1, panjang 40 mm, diameter 20 mm, dengan waktu proses 1292 detik. Untuk yang ketiga, membuat poros tingkat 2, panjang 40 meter, diameter 16, dengan memerlukan waktu 1547 detik. Untuk membuat poros tingkat ketiga dengan panjang 2 mm, diameter 10 mm, dengan memerlukan waktu 2512 detik. Untuk finishing, memerlukan 540 detik, dengan total pengerjaan 6072 detik. Untuk waktu manufaktur pembuatan poros bertingkat, mesin bubut manual. Waktu penyetingan mesin untuk setup memerlukan waktu 300 detik. Waktu pemasangan pelepasan benda kerja memerlukan 180 detik. Untuk waktu pemeriksaan 120 detik. Waktu proses pengerjaan 6072 detik. Dengan total manufaktur time 6671 detik. Perbandingan waktu teoritis dengan waktu manufaktur pembuatan proses bertingkat. Waktu teoritis memerlukan waktu pembuatan produk dalam proses pembuatan proses bertingkat menghabiskan waktu 6072 detik. Untuk waktu manufaktur merupakan waktu yang mengikut setup, uploading time, inspection, dan processing time yang menghabiskan waktu 6671 detik. Untuk modul yang kedua, untuk PTT yang ke-1, praktek proses manufaktur mesin fresh. Untuk mesin fresh merupakan suatu mesin dengan gerak utama berputar, benda kerja dipegang dengan jok untuk benda kerja berbentuk bulat dan dipegang dengan ragum untuk benda kerja yang lainnya. Bila mesin dihidupkan, maka alat iris akan berputar pada sumbu utamanya, sedangkan benda kerjanya diam dan dapat pula keduanya bergerak, misal saat membuat batang ulir. Untuk modul ini memakai bahan yang digunakan adalah bahan aluminium berbentuk kotak dengan ukuran 50 x 50 mm dan tebal 15 mm.
Untuk langkah kerja fresh kotak bertingkat, yang pertama, meratakan permukaan baja aluminium memerlukan waktu 285 detik. Langkah yang pertama 710 detik. Untuk langkah yang kedua memerlukan waktu 568 detik dan finishing memerlukan 130 detik. Total waktu pengerjaan fresh kotak bertingkat 1693 detik. Untuk waktu manufaktur fresh kotak bertingkat, waktu penyetingan mesin atau setup memerlukan 600 detik, waktu pemasangan pelepasan benda memerlukan 300 detik, waktu pemeriksaan 120 detik, dan waktu proses pengerjaan 1693 detik, dengan total manufaktur time 2713 detik. Untuk perbandingan, waktu teoritis merupakan waktu pembuatan produk dalam proses pembuatan fresh kotak bertingkat menghabiskan waktu 1693 detik dan waktu manufaktur 2730 detik. Untuk praktikum teknik industri terintegrasi yang kedua, untuk modul yang pertama yaitu perancangan proses produk sepatu pada PT Alhamdulillah Berkah. Persaingan dalam dunia industri dari tahun ke tahun semakin ketat, kualitas menjadi faktor utama dalam keberhasilan bersaing sebuah perusahaan. Sistem produksi mempunyai komponen struktural fungsional. Dalam meramalkan dalam sistem produksi, kegiatan yang berada di dalam perusahaan seperti teknik produksi sampai dengan pembagian tugas-tugas dari bahan baku menjadi produk jadi. Berdasarkan PT Alhamdulillah Berkah ingin memperbarui proses produksi dari bahan baku hingga barang jadi dengan menggunakan metode perancangan antara lain bill of material, operation process chart, dan assembly chart. Untuk perumusan masalah PTT 2 modul 1, yang pertama bagaimana perancangan bill of material dari sebuah produk rak sepatu, yang kedua bagaimana perancangan operation dari sebuah produk rak sepatu, dan bagaimana assembly chart dari sebuah produk rak sepatu. Untuk tujuannya untuk mengetahui perancangan bill of material dari sebuah produk, untuk mengetahui perancangan operation process chart, dan untuk mengetahui perancangan assembly chart. Untuk metodologi modul yang pertama yaitu dari start, lalu studi literatur, lalu pengumpulan data raw material, menyusun struktur bill of material, menyusun struktur operation process chart, dan menyusun struktur assembly chart, dan menggambar BOM dan OPC dan ACC. Untuk pembahasan dan analisis data raw material rak sepatu antara lain frame horizontal, pengait, frame vertikal, baut, mur, alas horizontal, alas vertikal. Bill of materialnya seperti di gambar. Untuk bill of materialnya rak sepatu Alhamdulillah Berkah, untuk frame memerlukan jumlah unit 2, bahan aluminium keterangan buat, sampai ke pengait dengan jumlah unit 4, bahan baku besi dan keterangan beli. Adapun OPC-nya dapat di dalam di slide tersebut. Untuk assembly chart rak sepatu yang simbolnya A yaitu pembuatan frame horizontal, untuk simbol B pembuatan frame vertikal, C pembuatan alas horizontal, dan D pembuatan alas vertikal, lalu A1 assembly bagian frame horizontal dan frame vertikal, untuk A2 assembly bagian alas horizontal dan alas vertikal, dan A3 assembly bagian frame dan alas. Untuk kesimpulan modul yang pertama, PTT kedua, yang pertama, bill of material rak sepatu Alhamdulillah Berkah sampai 3 level. Lalu ke kesimpulan yang kedua, OPC rak sepatu di PT Alhamdulillah Berkah, jumlah kegiatan atau proses produksinya total berjumlah 20 kegiatan dari 18 operasi dan 1 pemeriksaan dan 1 penyimpangan. Untuk kesimpulan yang ketiga, assembly chart rak sepatu PT Alhamdulillah Berkah, total assembly-nya berjumlah 3, dari assembly bagian frame horizontal, frame vertikal, frame assembly bagian alas horizontal dan alas vertikal, dan assembly bagian frame dan alas. Untuk modul 2 PTT 2 dengan judul perancangan desain produk rak sepatu pada Alhamdulillah Berkah.
Latar belakangnya adalah desain produk juga salah satu pengaruh keberhasilan dan kesuksesan pemasaran atau penjualan dari sebuah produk. Desain produk adalah menggambarkan dan menciptakan ulang produk yang memenuhi kebutuhan pasar. Perancangan dan pengembangan produk lah yang menjadi bagian dari dalam dunia usaha. Setiap produk memiliki komponen-komponen penyusun, diantaranya bentuk, ukuran, spesifikasi produk, kualitas, dan tujuan. PT Alhamdulillah Berkah dalam merancang desain produk saat rak sepatu dengan menggunakan software Autodesk Inventor dan output gambar teknik 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk metodologi praktikum PTT 2 modul 2 dari start, studi literatur, pengumpulan data, komponen serta ukuran rak sepatu, menyusun rak gambar, teknik desain 2 dimensi dan 3 dimensi, lalu menggambar 2 dimensi dan dimensi 3 dan breakdown komponen rak sepatu, lalu gambar 2 dimensi, 3 dimensi dan breakdown komponen rak sepatu, dan finish. Untuk pembahasan dan analisis data ukuran komponen rak sepatu, frame berjumlah 2 komponen dengan keterangan ukuran 69 kali 69,5 cm kali 29 cm dan kali 1,2 cm sampai ke baut membutuhkan komponen 16 dengan ukuran 2 panjang 2,1 cm dan diameternya 5,5 cm. Untuk komponen frame rak sepatu bisa dilihat di slide dan komponen alas rak sepatunya juga. Untuk gambar rak sepatu 2 dimensi seperti ini, lalu breakdown rak sepatu. Untuk keterangan breakdown rak sepatu yang kode pertama frame vertikal berjumlah 4, keterangan buat, lalu untuk kode 2 frame horizontal berjumlah 4 sampai ke kode 6 pengait berjumlah 4, keterangan beli. Adapun kesimpulan dari modul ini, yang pertama komponen pembentuk rak sepatu PT Alhamdulillah Berkah, di antaranya frame berjumlah 2 dan di breakdown lagi terdiri dari 2 bagian, yaitu frame vertikal berjumlah 4 dan frame horizontal berjumlah 4, alas berjumlah 4 dan di breakdown lagi alas vertikal berjumlah 64 dan alas horizontal 16 part, lalu baut berjumlah 16 dan pengait berjumlah 4. Untuk kesimpulan yang kedua, desain 2 dimensi rak sepatu terdiri dari desain frame alas rak sepatu menggunakan software Autodesk Inventor. Untuk kesimpulan yang ketiga, desain 3 dimensi dan breakdown rak sepatu di PT Alhamdulillah menggunakan software Autodesk Inventor. Untuk modul ketiga PTT 2 dengan judul perancangan Quality Vocation Development atau QFD produk rak sepatu pada PT Alhamdulillah Berkah. Metode Quality Vocation Development atau QFD lebih efisien digunakan dibandingkan dengan analisis referensi konsumen. Tahap pertama dan Quality Vocation Development yaitu menggunakan analisis House of Quality dengan membutuhkan matrik menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam desain produk. House of Quality atau HOQ merupakan gabungan dari matrik saling berhubungan sama lain. Penerapan metode pertama dari Quality Vocation Development untuk menunjukkan hubungan antara kebutuhan dan diterjemahkan menjadi atribut teknis. Untuk perumusan masalahnya, bagaimana identifikasi pengumpulan data kebutuhan konsumen dari rak sepatu. Untuk yang kedua, item 4 daerah. Apa saja yang dibutuhkan di HOQ dari rak sepatu. Untuk mengetahui data kebutuhan konsumen dan data kebutuhan teknis dari sebuah produk rak sepatu adalah tujuan praktikum dan pada dapat mengetahui menyusun House of Quality dari rak sepatu. Untuk metode praktikum, dari start identifikasi masalah, studi literatur, menentukan data kebutuhan konsumen dan data kebutuhan teknis, menyusun House of Quality pada sebuah produk rak sepatu, lalu gambar House of Quality HOQ pada sebuah produk rak sepatu, lalu ditarik kesimpulan. Untuk pembahasan dan analisis pada modul ini, yang pertama kebutuhan konsumen dan kebutuhan teknis. Untuk kebutuhan konsumen terdiri dari desain minimalis, harga terjangkau, rak sepatu tahan lama,
mudah dipasang, warna bervariasi, dan fungsi tambahan produk. Untuk kebutuhan teknis, yang pertama maksimal proses produksi, model simpel dan artistik, bahan baku berkualitas, perakitan praktis, tambah fungsi rak, stok, variasi warna. Adapun hasil HOQ of House of Quality produk rak sepatu dapat dilihat di slide ini. Untuk kode target, kode A dengan keterangan menggunakan mesin berteknologi IoT, kode B menyiapkan bahan yang diinginkan konsumen, C bahan baku yang digunakan adalah SNI, D rak sepatu mudah dibongkar pasang di tempat buku panduan, E rak sepatu mempunyai multifungsi dengan tambahan pengait, dan F terdapat pilihan warna hitam dan kombinasi merah dan silver. Untuk kesimpulan dari kebutuhan konsumen, data kebutuhan teknis dari sebuah produk rak sepatu dalam menyusun House of Quality sebagai berikut. Data kebutuhan konsumen antara lain seperti desain minimalis, harga terjangkau, hingga fungsi tambahan produk. Lalu untuk kebutuhan teknis dari maksimalkan proses produksi hingga stok variasi warna banyak. Untuk item yang dibutuhkan House of Quality dari rak sepatu antara lain data kebutuhan konsumen, data kebutuhan teknis, nilai important 1-6, tingkat kepentingan, tingkat kesulitan, target, dan tingkat perbandingan dengan perusahaan lain berupa grafik. Untuk modul 4, praktikum teknik industri terintegrasi 2 dengan berjudul pengukuran waktu kerja produk rak sepatu pada PT Alhamdulillah Berkah. Latar belakang. Pengukuran waktu kerja merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan lama kerja dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Dengan adanya pengukuran waktu kerja, ini dapat mengetahui atau menganalisa proses rekan dari awal hingga akhir dengan waktu kemampuan rata-rata bekerja. Dalam pengukuran waktu kerja, waktu yang dianalisa PT Amoga dihitung antara lain seperti uji kecukupan data, uji keseragaman data, waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Hal ini dapat sebagai acuan proses produksi di PT Alhamdulillah Berkah. Untuk rumusan masalah yang pertama, modul ini bagaimana proses pengumpulan data teknik pengukuran waktu kerja produk rak sepatu di PT Alhamdulillah Berkah, dan bagaimana hasil perhitungan time study seperti perhitungan uji kecukupan data, uji seragam data, uji siklus, waktu normal, dan waktu baku. Untuk tujuan praktikum dapat mengetahui dan memahami teknik pengukuran kerja menggunakan metode sampling pekerjaan, lalu dapat membedakan teknik pengukuran sampling pekerjaan dengan metode pengukuran jam hendi. Untuk metodologi praktikum, identifikasi masalah, lalu studi literatur, menentukan data waktu assembly rak sepatu, menghitung uji kecukupan data, lalu tabel uji kecukupan data, uji kecukupan data, hingga waktu baku, lalu ditarik kesimpulan. Untuk pembahasan dan analisis data waktu assembly rak sepatu, untuk sampel yang pertama membutuhkan waktu assembly 179 sekon hingga percobaan 30 memerlukan waktu 89 sekon. Untuk total 30 assembly memerlukan 4.308 sekon. Untuk uji kecukupan data, nilai jumlah data teoretis sebesar 14,335 second. Untuk uji seragaman data 143,6 second. Untuk nilai defisiasinya adalah 41,58 second. Untuk batas kendali atas sebesar 226,76 sekon. Untuk batas kendali bawah 60,44 sekon. Untuk waktu siklusnya mendapatkan 143,6 sekon. Untuk waktu normalnya mendapatkan 53,1 sekon. Untuk perhitungan allowance untuk waktu bakunya mendapatkan 69,03%.
Untuk kesimpulan di modul ini, dari hasil pengambilan data waktu assembly, mendapatkan data sampel berjumlah 30 data percobaan waktu assembly dengan total waktu percobaan berjumlah 4.308 sekon. Untuk perhitungan time study seperti perhitungan uji kecukupan mendapatkan nilai teoritis 14,33 sekon dengan dianggap cukup uji kecukupan data. Uji seragaman data mendapatkan nilai standar deviasi 41,58 sekon, lalu nilai batas kontrol bawahnya 226,76 sekon dan batas kontrol sebesar 4. Untuk waktu siklusnya mendapatkan sebesar 143 sekon, waktu normal mendapatkan nilai sebesar 53,1 sekon, dan waktu baku mendapatkan 69,03 sekon. Untuk praktikum teknik industri terintegrasi yang kedua, modul 5 dengan evaluasi ergonomi produk rak sepatu pada PT Alhamdulillah Berkah. Praktikum ini bertujuan mengevaluasi produk rak sepatu dari segi ergonominya diproduksi di PT Alhamdulillah Berkah dengan perhitungan biomekanika menggunakan metode REBA, dan dalam proses evaluasi ergonomi ini kami melakukan penelitian pada produk rak sepatu PT Alhamdulillah Berkah. Proses ini dapat meningkatkan produk rak sepatu ergonomi untuk konsumen. Metodologi praktikum ini yaitu yang pertama identifikasi masalah di literatur, pengumpulan data, evaluasi ergonomi, menentukan data antropometri, analisa REBA, hasil analisa REBA dan kesimpulan. Untuk pembahasan dan analisis data ukuran rak sepatu PT Alhamdulillah Berkah, tinggi rak sepatu 69,5 cm, panjang rak sepatu 64,7 cm, lebar rak sepatu 29,35 cm, untuk pegangan rak sepatu 2,5. Untuk evaluasi ergonomi yaitu dari pengujian konsumen sedang menaruh sepatu di rak sepatu, sudut leher konsumen sebesar 33 derajat, untuk sudut lengan konsumen 30 derajat. Adapun data persentil atau mengerti suku Jawa, untuk tinggi siku persentil 5 sebesar 99,87, untuk persentil 50-nya 107,06, untuk persentil 95-nya 114,25, sampai di lebar tangan untuk persentil 5 7,42, untuk persentil 50 9,12, dan persentil 95 yaitu 10,82. Data ukuran rak sepatu ergonomi, untuk tinggi rak sepatu kita untuk ergonominya kita ambil persentil 5 sampai 95. Untuk sampai di pegangan rak kita mengambil persentil 5 dengan ukuran 7,42. Untuk pengujian aspek rak sepatu, untuk ukuran ergonomi suku Jawa, lalu dan dibandingkan di data ukuran rak sepatu yang di PT Alhamdulillah Berkah, lalu diuji menggunakan software SPSS dengan G-chart, dengan G-square test, dengan mendapatkan nilai SIG 2 Daylight 0,213, berarti perlu ada perbaikan. Lalu untuk hasil analisis REBA-nya mendapatkan skor 2, yaitu dengan low risk Cheng Mei Ben, yaitu dengan masih resikonya masih kecil. Adapun kesimpulannya, PT Alhamdulillah Berkah menggunakan perhitungan G-square test untuk mengetahui kelayakan rak sepatu Berkah dari segi ergonomi dan proses terakhir yaitu melakukan analisis biomekanika menggunakan metode REBA. Ukuran rak sepatu ergonomi berdasarkan ukuran antamatri suku Jawa, dan jadi dari hasil analisis evaluasi ergonomi rak sepatu Alhamdulillah lebih baik jika diperbaiki lagi dari segi tinggi rak sepatu, lebar rak sepatu, mendapatkan skor 1, yaitu supaya konsumen lebih nyaman dan saat meletakkan sepatu dan barang lainnya.
Untuk modul 6 TTT 2 dengan judul forecasting permintaan pasar produk rak sepatu pada PT Alhamdulillah Berkah. Penelitian ini meramalkan permintaan pasar produk rak sepatu di PT Alhamdulillah Berkah. Dalam ramalan ini kami menggunakan metode peramalan moving average, moving average dan exponential smoothing dan dibantu software POM-QM. Untuk metodologi praktikumnya yaitu identifikasi masalah, studi dilatur, pengumpulan data, pengolahan data menggunakan metode moving average, lalu moving average dan exponential smoothing. Lalu hasil pengolahan data menggunakan metode ketiga yang tadi. Untuk hasil analisnya menggunakan dari forecasting ketiga metode, lalu ditarik kesimpulan. Untuk pembahasan dan analisis data riwayat penjualan rak sepatu dari bulan Mei 2020 mendapatkan penjualan 887 hingga April 2021 penjualan produk rak sepatu di PT Alhamdulillah Berkah sebanyak 1.345 unit. Untuk perhitungan forecasting menggunakan moving average. Untuk contoh perhitungannya yaitu memakai 5 data penjualan 5 bulan terakhir dengan menghasilkan forecasting 1079. Untuk hasil perhitungan moving average dapat dilihat di slide ini. Untuk metode weight moving average mendapatkan hasil untuk 4 bulan terakhir sebanyak 1.083 unit rak sepatu. Untuk metode exponential smoothing-nya di alpha 0,06 mendapatkan forecast 1.211 unit rak sepatu. Untuk pembahasan dan analisis hasil peramalan permintaan, maka dihasilkan tersebut dapat disimpulkan metode perhitungan exponential smoothing pada alpha 0,6 memiliki hasil nilai error terkecil dengan diketahui MAD mendapatkan skor 83,27, untuk MAP-nya mendapatkan 7,8% dan forecasting-nya mendapatkan 1.212 unit rak sepatu. Dengan kesimpulannya, modul ini jadi metode terbaik yang dapat dipilih PT Alhamdulillah Berkah. Dengan cara melihat hasil MAD dan MAP, mereka dapat dikatakan metode perhitungan exponential smoothing pada alpha 0,6 merupakan metode terbaik. Untuk forecasting kesimpulan yang kedua, hasil forecasting pada periode Mei 2021 sebesar 1.212 unit rak sepatu pada PT Alhamdulillah Berkah. Untuk modul 7 di PTT kedua ini yang berjudul Aggregate Planning Produk Rak Sepatu. Penelitian terhadap perusahaan PT Alhamdulillah Berkah dalam melakukan aggregate planning menggunakan 5 metode antara lain smoothing protection, smooth protection, cheese current demand, lalu cheese previous demand, dan constant break time DOT yang dihitung menggunakan bantuan software POM-QM. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana hasil dari perhitungan aggregate planning menggunakan 5 metode perhitungan tersebut, lalu apa metode aggregate planning terbaik untuk PT Alhamdulillah Berkah. Untuk metodologi pertikum dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, menghitung aggregate planning, hasil perhitungan aggregate planning sampai kesimpulan. Untuk pembahasan dan analisis dari hasil peramalan permintaan pada bulan Juni hingga bulan Desember 2021 dengan peramalan permintaan rak sepatu sebanyak 1.212 unit dengan informasi produksi, regular time cost,
dengan $9 hingga unit kelas variatnya 1.100 unit. Untuk pembahasan dan analisis hasil total cost aggregate planning dari tabel di atas dapat diketahui total ini digit. Ini kayak kok